Ya, kita masih ngebahas tentang fungsi. Kali ini adalah modifikasi soal dari fungsi, di mana di sini nantinya kita akan menggunakan metode eliminasi ya. Metode eliminasi itu udah bahas dari awal kalian masuk kelas 8 ya, atau kalian nanti bisa lihat di channel YouTube tentang eliminasi dan substitusi ya. Nah, di sini jika ada soal modelannya seperti ini, pada pemetaan fx, ingat ya, f.2x ini bacanya adalah pemetaan f terhadap x, atau bisa disebut juga fungsi f terhadap x adalah ax plus b. Ini rumus dasar sebuah fungsi adalah selalu ax plus b ya. Jadi bisa kita tulis di sini fx sama dengan ax plus b ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah fungsi utamanya adalah fx sama dengan ax plus b. Lalu yang diketahui lagi adalah jika f2 hasilnya sama dengan 3. f2 kita tulis di sini. f2 sama dengan 3. Kita olah dulu. Artinya f2 sama dengan 3 adalah apabila si 2 ini mengganti nilai x hasilnya sama dengan 3. Jadi bisa kita tulis 2 x-nya diganti dengan 2 ya. Berarti kan A-nya masih ya. 2A ditambah B sama dengan 3. Nih. Ini jadi ini. Ya. Kita dapat nih persamaan pertama. Lalu kita ke yang diketahui berikutnya, yaitu F3 sama dengan 5. Ingat ya, apa yang ada di dalam kurung akan mengganti nilai X pada fungsi utamanya. Jadi ini pun juga sama. Berarti akan menjadi 3A ditambah B sama dengan 5. Lihat ya. Setiap apa yang ada di dalam kurung mengganti nilai X. Udah? Ini berarti persamaan 1, ini persamaan 2. Tugas kalian adalah maka nilai dari F1 dan A min B. Berarti tugas kalian ada dua. Yang pertama adalah mencari nilai F1, lalu mencari selisih antara A dan B. Untuk mendapat F1, kita harus cari dulu A dan B-nya nih ya. Ini sebenarnya soalnya kebalik, harusnya A minus B dulu baru ditanya F1 ya. Tapi nggak apa-apa. Cara mencari A dan B-nya gimana? Kita pakai eliminasi. Persamaan pertama kita tulis, yaitu 2A ditambah B sama dengan 3. Lalu persamaan kedua kita tulis juga, yaitu 3A ditambah B sama dengan 5 ya. Nah, ini langsung bisa kita kurangin. Kenapa dikurang? Dilihat. Yang udah sama kan B sama B. Dua-duanya sama-sama positif. Agar dia hilang kan berarti kita kurangin kan? Ya. Karena kita inti dari eliminasi itu kan artinya menghilangkan ya. B dikurangin B, habis B-nya 0, nggak perlu ditulis ya. Lalu 2A dikurangin 3A. 2 dikurangin 3 kan berarti minus 1 ya. Minus 1, tapi kan di sini masih ada A, tulis aja min A. Satunya nggak perlu ditulis, tapi tulis tanda minus A ya. Walaupun sebenarnya di sini ada angka 1, tapi kan nggak perlu ditulis kalau 1 ya. 3 dikurangin 5, jadi min 2. Berarti nilai A adalah minnya dicoret nih sama min. Oke, biar beda deh. Minnya sama minnya dicoret, habis. Berarti jawaban A-nya kita dapat yaitu 2. Ya. Seperti biasa kalau sudah mendapatkan A, kita substitusi, boleh persamaan pertama atau persamaan kedua, terserah. Kalau menurut Sir sih selalu ambil yang kecil angkanya. Ini kan lebih kecil nih. Kita taruh di sini. Berarti 2, A-nya kan udah dapat ya, A-nya diganti sama yang udah kita dapat hasilnya nih. 2 ditambah B sama dengan 3. Oke, ini berarti 4 ditambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 min 4. B sama dengan minus 1. Kita udah dapat A dan B-nya ya. Berarti kita udah bisa jawab nih. A min B. A min B berarti 2 dikurangin minus 1. Jawabannya 3. Pasti yang B sih jawabannya. Bukan ya, yang D juga bisa. Antara B sama D. Nah, berarti kita harus cari dulu F1.
Setelah kalian dapat A-nya 2, B-nya min 1, masukkan dia ke rumus utamanya nih. A dan B-nya kita ganti. A-nya kan 2 ya, berarti rumus utamanya adalah 2A. Kok 2A? 2X, sorry. A-nya kan yang diganti. B-nya minus 1. Nih, ini rumus utamanya. Jadi fx-nya adalah 2x min 1. Ya. Oke, nggak muat nih. Ini geser dulu deh. Contoh soal berikutnya nih. Sini. Kita lanjutin. Berarti mencari f1 adalah, kita tulis dulu rumus utamanya, fx sama dengan 2x minus 1. Berarti kalau yang ditanya adalah f1, ya udah tinggal masukin aja yang ada di dalam kurung mengganti nilai x di rumus utamanya. 2 kali 1 min 1. Ingat ya, ini pada sering salah nih. Ini dikali dulu baru dikurangin, jangan langsung dikurangin. Kalau dikurangin ya 0 hasilnya ya. 2 kali 1, 2 dikurangin 1. Ya 1. Tadi yang ini hasilnya 3, yang ini hasilnya 1. Berarti jawabannya yang B. Ya. Nah, ini saya kasih tahu buat kalian yang masih belum menguasai materi kelas 7 ya. Di sini aljabar itu wajib kalian kuasai, karena mau pakai metode eliminasi, mau pakai metode substitusi, semua ada hubungannya sama aljabar ya. Makanya kalian harus kuatin dulu nih aljabarnya nih. Kalau mana yang dibagi, mana yang pindah ruas jadi kurang atau plus, kayak gitu tuh masih sering banget salah ya. Makanya dipelajarin lagi. Kalian bisa lihat di channel YouTube Sir, materinya bisa kalian putar lagi untuk mengerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk di soal berikutnya ini adalah salah satu pengaplikasian fungsi dalam soal cerita ya. Fungsi dalam soal cerita. Ini kalau beberapa anak yang udah bisa tentang pola bilangan pasti ngerjainnya pakai pola bilangan. Padahal ini adalah soal fungsi ya sebenarnya ya. Ini adalah soal fungsi. Dari mana fungsinya? Kita lihat ini grafiknya adalah 5.000 dia akan untung 300 ya. 10.000 dia akan untung 600, 15.000 dia akan untung 900, ini akan untung segini. Jadi ini kalau digambarin dalam diagram panah suatu fungsi. Ingat, fungsi kan bisa menggunakan diagram panah, kartesius ataupun himpunan ya. Ini adalah modal, si domainnya modal, ini untung adalah kodomain. Ya, kita tulis nih. Nanti kita pasangin. Ini 5.000. Ini ada 10.000. Ini ada 15.000. Terus ini ada 20.000 ya. Terus ini kodomainnya 300, 600, 900 dan 1.200. Nah, ini kita hubungin nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini ya. Ini ada sebuah fungsi yang menghubungkan mereka, yaitu fungsi f terhadap x ya. Tugas kalian yang pertama adalah cari si fungsinya dulu. Ya, cari si fungsinya dulu, si fx-nya. Atau rumus kenapa sih kalau 500 dimasukin hasilnya bisa 300, lalu ketika 10.000 dimasukkan ke dalam x, kenapa hasilnya bisa 600 ya? Caranya adalah perlu diingat rumus fungsi fx itu yang paling dasar adalah ax plus b ya. Ini yang paling dasar, ax plus b ya. Nah, ini si domain itu kan berarti x, sementara kodomain atau range ini kan semua hasilnya ini disebut range juga ya, karena ada pasangannya dengan domain. Itu bisa disebut fx-nya atau bisa disebut dengan y, sama ini sama ini sama ya. Ya udah, berarti kita bikin dulu yang pertama f x-nya kan 500. Terserah ini mau ambil yang mana aja, pasti hasilnya sama. Ini ambil yang angka kecil aja, yang pertama sama kedua ya. Jadi ini f500 akan sama dengan 300 hasilnya. Berarti kita bikin dulu nih, seperti di soal sebelumnya tadi. Kita masukkan apa yang ada di dalam kurung. Oh, ini 5.000 ya, sorry. Apa yang ada di dalam kurung mengganti nilai x. Jadinya 5.000 A, karena kan ini diganti ya. Ini A ya, bukan 0. A ditambah B sama dengan 300. Kita dapat persamaan pertama. Dari ini jadi ini. Lalu persamaan kedua nih kita ambil, serkan pakai yang kedua ya. Jadi F 10.000 akan sama dengan 600. Berarti
10.000 kan dia mengganti nilai X ya, berarti 10.000 A ditambah B sama dengan 600. Ingat ini A ya, ini A. Ya udah, ini persamaan kedua, langsung kita eliminasi aja. Persamaan pertama kita tulis 5.000 A ditambah B sama dengan 300. Lalu persamaan kedua, 10.000 A ditambah B sama dengan 600. Nah, kita lihat apa yang udah sama nih. Saya ganti warna dulu deh. Yang udah sama kan B-nya ya, sama-sama plus. Berarti tinggal kita kurang aja. 5.000 A dikurangin 10.000 A, jadi min 5.000 A. B-nya B dikurangin B, habis, nggak perlu ditulis. 300 dikurangin 600, min 300. Berarti nilai A adalah min 300 dibagi min 5.000. Berarti A adalah, kita coret aja 0 ya, 0, 0, jadi min sama min habis ya, jadi 3/50. Nah, kita dapat A-nya 3/50. Kita substitusi, boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua, tapi selalu ingetin, ambil yang nilainya kecil aja. Kita ambil yang pertama aja ya. Berarti 5.000 A ditambah B sama dengan 300. Lihat, A-nya kan udah dapat nih ya. A-nya kita ganti 5.000, bedain warnanya deh. Dikali A ya. A-nya kan 3/50. Ini A-nya. Ditambah B sama dengan 300. Ya udah dicoret nih. Ini sama ini coret. Ini sisa 100, 100 kali 3 jadi 300. Ditambah B sama dengan 300. Berarti nilai B adalah 300 dikurangin 300. B-nya 0. Tuh, B-nya 0, A-nya ini. Nah, berarti kita sekarang masukin ke rumus utamanya nih, si fx-nya. Kita taruh di sini. Berarti fx-nya adalah, karena A-nya dapatnya kan 3/50 ya. Jadi 3/50 dikali X ditambah, karena B-nya 0, berarti kan di sini harusnya ditulis 0 ya. Tapi 0 kan nggak dianggap. Jadi 3/50 X. Ini aja rumus fx-nya. Ya. Nah, sekarang kita uji nih, apakah benar fungsi ini masuk ke semuanya. Tadi kan kalau ini 500, X-nya diganti 500, berarti ini pengujian ya. Pengujian, nanti bingung lagi. Nah, ini berarti 3/50 dikali 5.000. Coret, tinggal 100 kali 3 benar, 300. Lalu yang kedua kita coba lagi 10.000. Coret 2 kali 3 benar ya. Terus yang ini 3/50, 15.000. Kita coba. Ini sama ini jadi 5 kali 3. Kok 5? 3 ya, 3 kali 3 jadinya 900 benar. Berarti udah benar nih rumusnya. Ini udah dapat rumus fx-nya. Tapi yang ditanya bukan fx-nya. Yang ditanya adalah dengan modal 25.000. Berarti yang ditanya adalah F25.000. Oh, angkanya jelek banget saya nulisnya. 25.000. Ya udah tinggal dimasukin aja, nilai X-nya diganti dengan 25.000. Jadi 3/50 dikali 25.000. Coret 5. 3 kali 5 1.500 ya jawabannya. Nih jawabannya 1.500 ya. Nah, di sini benar-benar kuasain dulu fungsinya, habis itu diingat lagi cara eliminasi dan substitusinya ya. Yang paling penting adalah aljabar. Kalian ngertiin dulu aljabarnya, kuatin dulu aljabarnya ya. Kalau pindah ruas gimana, entah itu dibagi atau dikurang, itu masih sering banget banyak yang salah. Kalian bisa pelajarin lagi untuk materi kelas 7-nya, lihat di channel search, cari tentang materi kelas 7-nya. Oke?